Mari beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Lebih meriah bagi Tuhan Yesus. Oh, satu-satunya yang layak disembah, layak dimuliakan, layak ditinggikan, yang awal dan yang akhir, yang menjadikan setiap semesta, yang memberi nafas hidup, yang turun ke dunia, yang menebus kami dan mati bagi kami, bangkit bagi kami, naik ke surga bagi kami, dan Kau akan datang kembali menjemput setiap kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami percaya di tengah ibadah malam hari ini, setiap yang lemah Tuhan Yesus kuatkan, yang sakit disembuhkannya, yang terikat dilepaskannya, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, dan yang sedang putus pengharapan Tuhan memberikan penghiburan ilahi. Berbicaralah Bapa, sampaikan hati Tuhan, kuduskan, sucikan, tahirkan hamba-Mu, segenap hidup hamba-Mu perkataan, sehingga semua yang disampaikan adalah kebenaran yang kudus, dan hanya Kristus yang ditinggikan dan dimuliakan. Layakan kami sebelum kami menerima tubuh dan darah-Mu oleh perjamuan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap diberkati dan percaya katakan sama-sama, amin. Boleh tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, haleluya, shalom semuanya. Saya bersyukur boleh kembali diizinkan Tuhan ada di tengah jemaat Persekutuan Doa Raja Wali. Ya, bagi saya tempat ini adalah keluarga. Pak David dan Ibu dalam hati saya setiap hari kami doakan. Ya, saya bersyukur dan saya mengasihi setiap umat Tuhan. Tapi yang paling penting Tuhan Yesus mengasihi hamba-hambanya dan keluarga di tempat ini dengan dahsyat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Dan saya menyapa saudara yang dalam Zoom secara online, shalom juga. Saya harus menyampaikan apa yang Roh Kudus taruh dalam hati saya, pesan bagi setiap saudara. Apapun keadaanmu, engkau mungkin sedang untung atau sedang rugi, engkau sedang sakit atau sedang sehat, engkau sedang di atas atau sedang di bawah, ada tugas bagi umatnya di tempat ini. Apa tugasnya? Saudara harus menjadi suratan Kristus yang terbuka, sehingga dunia boleh melihat Kristus lewat hidup Anda. Waktu Anda rugi, mereka bisa tetap melihat Yesus. Waktu Anda untung, mereka melihat Yesus dalam kehidupanmu. Waktu Anda sehat, mereka bisa lihat Yesus. Waktu Anda sakit sekalipun, mereka tetap bisa melihat Yesus. Oleh karena itu pesannya, kita tidak mungkin bisa merefleksikan Kristus tanpa kasih dalam hidup kita dimurnikan dan diuji. Sekali lagi, kita harus belajar hari ini, kita mau belajar bagaimana Yesus mengasihi kita, dan lewat itulah biarlah bobot kasih dalam diri kita, kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, kita terus semakin dimurnikan seperti kasih Yesus. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kalau boleh saya akan beri judul khotbah saat sore hari ini, True Love is True Strength. Ya, kasih yang sejati sebenarnya kekuatan bagi setiap kita. Amin. Nah, bagi manusia ada perspektif yang berbeda dengan mata Tuhan. Artinya manusia melihat, mengukur kekuatan seseorang seringkali dari apa? Ototnya. Seringkali dari apa? Otaknya yang besar. Seringkali dari apa? Kekayaan atau jabatannya. Pernah suatu kali saudara tahun 2023 dibuat yang namanya sebuah perlombaan di dunia untuk mencari manusia terkuat di dunia. Dan saat itu muncul dari Inggris seorang anak muda bernama Tom, ya dia lahir tahun 1994 dan dia mendapat julukan manusia terkuat. Ukurannya dari apa? Dia bisa ngangkat beban ratusan kilo. Dia bisa menarik truk mungkin hampir 1-2 ton lebih, dia tarik saudara. Luar biasa. Itu kacamata manusia. Tapi Yesus mengukur Anda kuat atau tidaknya dari kasih. Saya ulangi, ukuran kekuatan kita adalah di mata Tuhan kasihnya. Katakan sama-sama dengan saya, kasihnya. 3, 2, 1, kasihnya. Mari kita lihat Matius 5 ayat 39. Coba renungkan apa yang Yesus ajarkan.
Aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan apa? Siapapun yang menampar pipi kananmu, apa saudara? Beri juga kepadanya pipi kirimu. Bagi dunia disebut kelemahan. Tapi di balik kasih yang Yesus berikan, saudara, ini kekuatan yang datang dari dalam seseorang. Seseorang ditampar kanan, dikasih kiri. Kalau nggak kuat manusia, rohnya nggak bisa, saudara. Mata Tuhan mengukur kekuatan gereja dari kasihnya. Mata Tuhan mengukur kekuatan Anda dari kasihnya. Yang setuju katakan amin. Satu kali ada seorang pengerja di Tasikmalaya datang kepada saya, Pak, ini ada kumpulan orang-orang lagi ngobrol. Ya, mereka dewasa muda yang punya anak-anak, yang sebagian sekolah di tempat kita dan sebagian masih mencari sekolah untuk masuk di sekolah SD. Mereka berkata, jangan masuk sekolahnya Pak Henry Joykit. Kenapa? Nanti jadi anaknya bager teing, saudara. Bager teing, kos pendetana, ya. Diapa-apain nggak ngelawan, di medsos diapain malah senyum dan suruh mengampuni. Manusia nggak bisa begitu. Zaman sekarang anak kalau mau hidup harus jahat sedikit baru bisa hidup. Itu kan ukuran manusia, betul nggak? Bagaimana bisa dagang kalau orang model begitu katanya. Oh, tapi saya katakan, saya merenungkan. Secara manusia memang benar. Rasanya mereka ingin anaknya itu kuat sedikit, berani, fight gitu ya. Agak jahat sedikit bolehlah, yang penting bisa hidup. Itu manusia. Tapi tiba-tiba Roh Kudus berkata, tolong sampaikan ke mereka. Apakah Pak Henry nggak mau melawan ketika dibegitukan, difitnah, ketika diomongin di media sosial. Oh, ingin lawan rasanya, ingin marah, ingin melabrak, ingin tunjukkan bukti. Tapi Roh Kudus mengingatkan apa yang Yesus ajarkan. Tampar kanan, kasih kiri, saudara. Siapa yang mengingini baju, serahkan jubah. Kalau ada yang memaksa berjalan sejauh 1 mil, berjalan dengan dia 2 mil. Nah, justru itu kekuatan. Karena waktu Yesus sedang melewati Via Dolorosa, ia dihina. Waktu dia dicambuk, apakah dia sakit? Apakah Yesus gak punya perasaan? Punya. Dia punya perasaan, rasanya bagaimana dihina itu seperti apa. Ingin melawan, ada. Tetapi kasihlah menjadi kekuatan dalam dirinya untuk melepaskan kepengampunan, untuk menahan dan mengendalikan diri. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Setuju saudara ya? Ukuran kasih adalah ukuran kekuatan di mata Tuhan. Kalau Anda ingin bertahan kuat menghadapi apapun, setia sampai akhir zaman, bobot kemurnian kasihmu harus semakin murni. Yang mengerti katakan amin. Yohanes 13 ayat 34 ya. Dikatakan ayat ini, aku memberi perintah kepadamu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Lihat, semakin murni kasih kita, ukurannya adalah Yesus, saudara. Dikatakan, ya supaya aku memberi perintah supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Lihat, bobot kasih yang Tuhan minta bagi gerejanya di tempat ini, ketika engkau mengasihi Tuhan, ketika engkau mengasihi musuhmu, mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi suami yang rasanya jarang pulang, mengasihi istri yang cerewetnya minta ampun, lebih cerewet daripada apa? Anjing chihuahua. Nah, anjing chihuahua kecil tuh sampai rawit, saudara. Gonggongannya, cerewetnya kayak apa ya. Atau mungkin istri berkata, oh tapi suami saya kayak anjing pitbull, gak pernah gonggong. Sekali marah, dendamnya minta ampun. Nah, kepada mereka-mereka ini, ayo kita belajar harus mengasihi sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Karena dalam bahasa aslinya dikatakan demikian. Sama seperti sebaik Yesus. Berapa banyak yang berkata Yesus sangat baik mengasihi kita, angkat tangan saudara. Wow, katakan wow. Alkitab Yesus katakan, ini perintah bagi setiap saudara. Sama sebaik aku mengasihi kamu, maka biarlah engkau harus saling mengasihi. Itu standar kasih.
Itu standar bobot kemurnian. Dan kasih seperti itulah menjadi strength kekuatan gereja menghadapi segala sesuatunya. Cobaan, godaan, ujian. Saya percaya kalau Anda punya kasih seperti itu, Anda akan setia sampai akhirnya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Ayat selanjutnya berkata, baca sama-sama 3, 2, 1. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tapi dengan standar kasih yang dari Yesus. Kasih yang sebaik Yesus. Amin. Katakan kiri kanan, aku mengasihi engkau seperti sebaik Yesus mengasihi engkau. Berani gak ngomong begitu saudara? Ya. Haleluya. Nah kita mau belajar. Karena 1 Tesalonika 4 ayat 9 bagian B dikatakan belajar kasih mengasihi dari Allah. Katakan sama-sama dengan saya belajar. 3, 2, 1, belajar. Belajar itu nggak ada yang sekali jadi. Proses yang panjang. Proses gagal, bangkit. Jatuh, bangun. Ya proses diuji, diher. Siapa yang pernah dapat ujian merah terus diher? Angkat tangan. Oh nggak ada semua, pinter di sini semua ya. Saya pernah dapat nilai merah, tapi gagal dikasih kesempatan, diuji lagi. Nah itu belajar tuh kayak begitu. Mungkin kemarin gagal, kenapa? Baru piring pecah di rumah, kenapa? Nggak kuat. Aduh nahan selama ini, nahan. Daripada seperti Rusia, Ukraina, seperti Israel, Iran perang. Saya tahan, tapi ya ditolong Pak Pendeta, ini nggak kuat. Istri saya ini nyebelinnya minta ampun, ternyata baru sadar saya, sebel banget. Akhirnya nggak berani lawan istri, saudara. Yang berani apa? Melawan piring, piring pada pecah saudara. Gagal kan? Tapi hari ini dengar firman Tuhan, bangkit lagi yuk. Kita harus mengasihi siapapun di sekitar kita. Ya seperti sebaik Yesus mengasihi kita. Karena hanya dengan kasih yang seperti Anda miliki. Waktu Anda sakit sekalipun, Anda bisa menjadi suratan Kristus yang terbuka. Anda untung, Anda rugi, Anda jatuh, Anda bangun dalam usaha. Tetap dunia bisa melihat ada Yesus dalam kehidupanmu. Lewat kasihnya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yang mau belajar katakan amin. Haleluya. Saya akan beri satu hal. The true love, kasih yang sejati itu adalah sebuah pilihan. Katakan sama-sama dengan saya pilihan. 3, 2, 1, pilihan. Bukan perasaan, tapi ketetapan hatimu untuk mengasihi. Jadi 80% lah boleh dikatakan komitmen, 20% bicara perasaan. Banyak orang Kristen itu mengasihi karena perasaan. Hari-hari ini beberapa pasangan saya coba pertahankan, sudah nggak bisa. Di abang perceraian, waktu ditanya, gimana, ayo beri kesempatan suamimu, beri kesempatan. Sudah nggak punya perasaan lagi. Saya katakan, menikah itu bukan soal perasaan. Mengasihi dalam Kristus bukan soal perasaan, tapi komitmen. Kalau soal perasaan, saudara, Tuhan gak akan ngampuni kita. Semuanya auban, betul gak saudara? Kita semuanya kayak apa? Kalau perasaan, Tuhan itu pasti sakitnya di sini. Udah dikasih pengampunan, jatuh lagi, bohong lagi, judi lagi. Wah, kalau soal perasaan, tidak ada kasih. Tapi soal komitmen, dia tetap mati bagi kita waktu kita masih berdosa, Alkitab katakan. Amin. Belajarlah seperti Yesus, sebaik Yesus mengasihi. Oleh karena itu, kasih itu berbicara komitmen. Katakan sama-sama dengan saya, kasih itu komitmen. Bukan perasaan. Ada perasaan, 20% aja ya. 80%-nya komitmen. Kalau bukan perasaan, nanti jadi robot saudara ya. Ada perasaan. Oke, mari kita belajar yang pertama. Ya kita belajar prinsip-prinsip seperti apa Tuhan mengasihi kita dan kita praktekkan. Yang pertama, kasih itu memberi waktu. Katakan sama-sama dengan saya, kasih itu memberi waktu. Kenapa saya kata demikian? Karena Tuhan ngajarinnya seperti itu. Tuhan memberi waktu buat kita. Yuk kita lihat Yesaya 43 ayat 2. Yesaya 43 ayat kedua. Baca sama-sama. Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Waktu saya membaca Alkitab ini, ada satu pertanyaan dalam hati saya. Tuhan, kenapa repot-repot? Engkau maha kuasa.
Ketika ada api yang membakar daripada yang namanya kehidupan diizinkan umat Tuhan, tinggal parem saudara, benar nggak? Bisa mati. Tapi kenapa Tuhan izinkan mau rela datang dampingi kita dibakar sama-sama saudara? Coba pikirkan. Bahkan yang namanya saudara dikatakan waktu menyeberang melalui air, Tuhan bisa seperti yang namanya sungai Yordan dibendung, laut itu dibendung, Israel bisa menyeberang. Kenapa enggak? Buat mujizat capek-capek, tapi enggak. Tuhan ingin menyertai di tengah proses. Karena kasih itu adalah ketika seseorang memberi waktu. Amin. Memberi waktu. Berarti begini, di ayat ini Anda lihat, waktu Tuhan datang menyertai berlelah-lelah, memberi waktunya, mendampingi Anda waktu jatuh bangun lewat api dan proses, gagal bangkit lagi. Terus dia tidak meninggalkan, dia beri waktunya. Tuhan sedang berkata, engkau penting bagiku. Yang setuju katakan amin. Tuhan sedang berkata bagimu, engkau berharga bagiku. Engkau utama bagiku. Sebagai contoh, mohon maaf, di sini tidak ada di Tasik banyak saudara. Kalau ada undangan perkawinan, kalau misalnya kurang penting, ya nggak terlalu kenal, kita ada istilah namanya titip angpau. Di Bandung tidak ada ya. Di sini nggak ada yang titip angpau ya. Di Tasik banyak. Oh, nggak terlalu kenal lah, orang riwe, hujan gede, deunya kok mau musim hujan. Oh, nah kamu kadinya mah banjir gitu, turun di parkiran, hese, nitip lah, kamu indit, nitip saudara. Tapi coba kalau itu orang penting bagi kita, saudara dekat, mau ada gimana kita akan hadir, kasih waktu. Yang setuju katakan amin. Berarti waktu kita sedang memberi waktu. Kita sedang mendeklarasikan, kita sedang menyatakan engkau berarti bagiku, engkau utama bagiku, engkau penting bagiku. Dan saya buktikan ayat selanjutnya, ayat keempat. Saudara, kenapa Tuhan mau memberi waktu, lelah-lelah mendampingi kita sedang diproses oleh api dan air menghanyutkan. Baca sama-sama, 3, 2, 1. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ini jawabannya, bagi Tuhan engkau ini penting utama. Mari kita belajar dari hal ini. Kita belajar soal kasih. Kasih itu memberi waktu. Siapa yang mengasihi Yesus, angkat tangan. Beri banyak waktu buat Tuhan. Amin. Banyak waktu buat Tuhan, duduk di kaki Tuhan. Dengar dia mau ngomong apa. Senangkan dia. Naikkan syukur, beri waktu untuk Anda berani disconnect dengan banyak hal. Handphone mungkin dalam sejam, setengah jam, silakan. Tapi Anda hanya connect dengan firman dan Tuhan. Ukuran Anda mengasihi Tuhan salah satunya memberi waktu. Percuma saudara kasih perpuluhan persembahan uang, tapi Anda nggak pernah ngasih yang namanya waktu dalam hidup saudara. Karena di mata Tuhan Anda disebut mengasihi adalah Yesus mengajarkan, Tuhan mengajarkan, kita berharga kalau Tuhan juga datang menyertai kita, kasih waktu. Amin. Ayo kita kasih waktu buat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kasihmu akan terus dimurnikan. Nah demikian pula dengan sesama kita. Suami kasih waktu buat istri. Saya pernah yang namanya suatu kali pulang lelah pelayanan, bayangin saudara, dulu pertama saya jadi hamba Tuhan, pertama kali orang konseling sama saya masih ingat, saya nggak kuat. Tiba-tiba saya berkata, mohon maaf ya Pak, saya izin, saya ke kamar mandi dan saya muntah. Tuhan, ini nggak cocok saya jadi hamba Tuhan, kenapa? Konseling aja orang baru 15 menit dengar persoalan orang, keringat dingin, gemetar, pingin muntah. Roh Kudus tolong. Nah tapi proses berjalan waktu karena Roh Kudus yang membentuk, Roh Kudus yang memampukan. Sekarang orang konseling sejam itu bisa duduk diam dengar. Sampai saya tahu ini ibu udah bab kedua, lanjut bab 3. Saya udah tahu sebentar lagi kesimpulan. Tapi waktu mau kesimpulan dia ulangi lagi bab 1 saudara. Waduh saudara ini belum selesai lagi. Biasa kita hamba Tuhan ada trik. Oh kalau ini orang udah mengulang-ulang kadang-kadang dia hanya butuh didengar saudara. Kasih trik gini. Jadi wah lelah kan, capek. Saya pulang ke rumah. Di rumah Ibu Nana istri saya. Pak gini panjang lebar dia ngomong. Jadi karena saya mau mandi dan berangkat lagi ke gereja. Saya berkata
Terus saya sambil jalan ambil baju, dia cerita curhat. Ya, ternyata istri saya ini smart, pintar saudara. Langsung dia ngomong, Pak, langsung kaget di nadanya, Pak Aldi sudah berdiri, langsung saya kaget saudara. Kenapa? Dia nanya gini, coba ulangi, saya ngomong apa? Blank saudara, jujur, digituin blank, nggak ada yang nerap sini pun. Apa ya? Itu benar-benar cukup sekali dia ngomong, Papa ini hebat ya buat jemaat. Papa hebat buat pengerja. Sejam setengah Papa layani, Papa dengar baik-baik. Istri di rumah, nggak pernah didengar saudara. Halo? Bagaimana saya bisa merefleksikan Kristus? Nggak mungkin hanya di mimbar, di rumah harus. Setuju, katakan amin. Saya bertobat saudara. Suami-suami angkat tangan, siapa yang mau merefleksikan Kristus ya. Jadi suratan Kristus terbuka di rumah boleh angkat tangan ya. Jangan hanya kasih duit aja, kasih telinga saudara ya. Nanti isi cek uji, ngerti nggak yang disampaikan gitu saudara. Itu perlu. Suatu kali saya pernah juga, tiba-tiba anak saya yang waktu itu masih SMP ya nangis. Saya pulang pelayanan kerja dan pelayanan ditelepon sama kokonya, sama anak saya paling besar. Pak, itu si Dede nangis. Tadi ibadah minggu. Loh kenapa nangis? Itu pendetanya Pak, gara-gara pendetanya. Loh kenapa pendetanya? Pendetanya itu dipersatukan, jadi ada ibadah remaja disuruh masuk. Di ibadah umum setelah ini, ayo semua ya pandang ke belakang para orang tua, lihat anak-anak remaja yang hadir, peluk mereka dan itu lawatan Tuhan. Cuma salah satu yang nggak ada anaknya, anak pendeta, nggak ada orang tuanya, anak pendetanya saudara. Memang dari sejak kecil saya ditinggalin terus. Saya ini pendeta jarum super, jarang di rumah, suka pergian saudara. Anak saya kecewa, dia murung, waduh saya terpukul. Saya katakan Tuhan, saya nggak bisa menjadi suratan Kristus terbuka buat anak. Itu saya bertobat. Waktu yang terpenting buat saya, kalau mereka berarti terutama, mereka berharga, saya harus memberi waktu. Dan saya memberi banyak waktu sekarang. Setiap jam berapapun pelayanan saya harus pulang ke Tasik. Kenapa? Harus mengantar mereka sekolah dari SD, SMP, SMA selesai. Antar, kenapa? Itu waktu yang terbaik. Sampai sekarang kami suka ngobrol, pemuridan dengan anak-anak jasmani juga. Hangout yang namanya, hangout betul ya namanya betul? Hangout di kafe, ngobrol di sambil ngopi, cerita kehidupan. Nah saudara, ayo hari ini kasihmu semakin murni ketika ujiannya ujian waktu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, yuk kita akan belajar. Ya, kasih itu memberi kepercayaan. Itu yang Yesus ajarkan. Karena Tuhan Yesus mengajarkan sama seperti ketika Petrus muridnya gagal tiga kali menyangkal, Yesus gagal mempertahankan iman. Apa yang Yesus lakukan? Dia tunjukkan kasihnya dengan kembali memberi kepercayaan. Yohanes pasal 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata, kalimat terakhir, gembalakan domba-dombaku. Yesus tetap di samping Petrus. Yesus nggak keluarkan surat skorsing atau SP2 buat Petrus. Sudah nyangkal aku 3 kali, ya. Pokoknya skorsing 2 tahun, nggak boleh pelayanan. Yesus nggak lakukan gitu. Apalagi SP3, oh enggak. Tapi Yesus katakan, dia kasih kembali kepercayaan kepada Petrus. Oleh karena itu jangan heran Lukas 13 ayat 7 sampai ke 8. Ini gambaran hati Tuhan. Dikatakan ayat ke-8, lihat kalimat merahnya. Jawab orang itu, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Tuhan Yesus mengasihi kita ketika Anda gagal, ketika Anda ngomel. Dengan cara apa? Mendampingi dan juga mengajar. Ya, memupuk, memberi kesempatan kembali kita. Saya kalau enggak Tuhan kasih kesempatan, enggak bisa sampai di sini. Amin. Itulah love. Memberi kepercayaan, memberi kesempatan. Yang setuju katakan amin. Ya, saya enggak pernah lupa. Saya pernah datang ke rumah Ibu Lelen tahun 2003. Tahun pertama jadi full time di jalan apa industri itu? Gedung 9. Saya ngomong, mungkin Ibu Lelen lupa. Bu Lelen, saya ini pasien
dokter jiwa di Jalan Riau, makan obatnya segini. Tolong jangan kasih tahu Pak David, jangan suruh saya tugas mimbar, saya nggak layak. Nah itu saudara, saya pulang sengaja ke Bandung cuma ngomong gitu. Dan saya waktu itu masih mengurung diri di kamar, makan obat begitu banyak. Saya nggak lupa. Tiba-tiba sekretarisnya Pak David ngomong, Pak Henry disuruh mimpin perjamuan. Saya kaget. Loh, saya nggak layak. Bu Lelen udah ngomong belum ke Pak David? Saya ini masih makan obat dokter jiwa Jalan Aceh. Mana ada orang seperti itu layak mimpin perjamuan. Di Bandung kan pendetanya hebat-hebat. Suruh mereka. Enggak, Pak David suruh Bapak. Ngotot dia, enggak. Akhirnya satu kalimat dia berkata. Dia seperti ini, Pak David percaya sama Pak Henry. Kalimat itu cukup membuat saya bangkit. Tutup telepon saya nangis. Saya ngomong sama istri saya, Ma, Papa dipercaya sama Pak David. Papa dipercaya mimpin perjamuan. Itu obat yang mahal, saudara. Saya bergantung, kalau obat dokter jiwa itu susah lepas, saudara. Obat yang mahal saya buang ke tong sampah saat itu karena kepercayaan yang diberi. Sejak detik itu saya nggak makan obat sampai sekarang, saudara. Kepercayaan. Tuhan pernah memberi kepercayaan kepada Simon sehingga dia bangkit ketika dia gagal. Saya katakan, hari ini ada orang di sebelah kiri kananmu. Mungkin suamimu gagal berkali-kali. Saya katakan, seperti Tuhan memberi kepercayaan kepada kita, beri kesempatan kepada mereka. Ketika kalau mereka datang, mereka minta ampun, beri kesempatan. Amin. Dengan cara apa? Saudara, doakan, nubuatkan mereka, ucapkan sesuatu. Saya berkali-kali gagal, berkali-kali jatuh di dalam depresi, saudara. Proses nggak gampang, apa langsung sembuh enggak? Tiba-tiba saya down lagi, nyusahin yang jadi susah apa? Istri. Mungkin saya tuh duri dalam daging kehidupan istri. Karena saya ketika saya depresi, saya jatuh, dia kuatkan, dia pompa iman saya lagi, saya bangkit. Berkali-kali, dia kasih saya selalu kesempatan. Saya bersyukur karena ada orang yang menunjukkan kasihnya ketika saya gagal. Itu membuat saya bisa sampai seperti ini. Dan saya katakan, orang di sekitarmu sedang membutuhkan kepercayaan kembali yang kau beri. Beri itu, yang mengerti katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Tetapi kasih kita kepada Tuhan pun sama. Saudara, bisa nggak kita seperti, tidak ada di PowerPoint, nggak apa-apa, Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Waktu pohon ara dalam hidupmu nggak berbunga, pohon anggur nggak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang nggak menghasilkan, bahkan yang ada lambu sapi pun dalam kandang kabur, saudara, yang ada hilang. Masih enggak engkau bisa memberi kepercayaan kepada Tuhan dan berkata, engkau tetap Tuhan yang baik, engkau Bapa yang baik. Kasih kita akan dimurnikan di level itu. Waktu yang namanya seolah-olah, izin saya katakan dengan kalimat yang kurang sempurna, Tuhan gagal melindungi saudara. Tuhan gagal seolah-olah memberkati saudara. Tuhan gagal seolah-olah Tuhan memberi kesehatan buat kita. Seolah-olah. Gak pernah dia gagal. Tapi seolah-olah dalam pandangan kita. Kenapa? Karena kita tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba musibah, tiba-tiba sakit. Dan kita marah dengan Tuhan. Di mana Tuhan? Kita pertanyakan integritasnya. Nah di situ kasih kita tuh sedang diuji, diukur. Masih gak kita memberi dia kepercayaan. Bahwa dia itu Tuhan yang maha baik. Saudara, belasan tahun yang lalu, ya ada seorang anak muda dari Jawa Tengah datang ke kota Tasikmalaya untuk melamar anak seorang pengerja kami, seorang wanita. Setelah diterima, mereka datang di meja kami dan mereka mulai bimbingan. Nah, saya kaget, cukup kaget. Saya saksikan ini seizin orang itu dan memang keluarga ini kami muridkan. Nah, karena si pria ini memiliki kelemahan. Kelemahannya gagap berat. Jadi kalau ngomong, Shalom Pak Henry, dia akan Shalom. Pak, segitu saudara. Saya terharu betapa tulusnya cinta gadis ini menerima dia apa adanya. Dan setelah menikah, dia jujur berkata, Pak, saya hanya punya mimpi, enggak buka usaha, saya hanya mau kerja nebeng di gudang saudara saya di Jawa Tengah, kota kecil, hanya bagian administrasi supaya nggak ketemu orang, karena saya gagap, nggak mungkin ketemu customer, nggak ketemu pabrik. Tapi ketika setiap tahun kami lewat itu, kami doakan, dan akhirnya dia sepakat dengan iman, apa yang Yesus sudah rebut di kayu salib.
bahwa Tuhan bisa yang namanya memberkati hidupnya. Akhirnya dia mencoba buka toko. Kami doakan 7 meter ya, toko itu jual alat-alat listrik. Beberapa tahun kemudian setiap tahun saya datang, dia katakan, Pak Hendy tolong doakan ya toko sebelah sudah dibeli 7 meter. Puji Tuhan, jadi 14 meter. Tahun berikutnya Pak doakan lagi ya toko sebelahnya dibeli lagi jadi 21 meter. Setiap tahun 28 meter sampai 40 meter lebar tokonya. Bayangkan 40 meter lebar tokonya. 40 meter. Waktu saya datang lagi saya bertanya, oh kenapa saya nggak doain? Udah mentok di pinggir jalan Pak. Ini orang diberkati luar biasa. Dia saksikan, dia bersaksi kalau kami muridkan Tuhan itu baik. Dari orang gagap, masih gagap saudara. Mungkin orang kampung sekarang kamar tidurnya, kalau saya mau Natalan ke daerah keliling, saya mandi di sana, kamar tidurnya lebih besar dari rumah saya. Saya bingung kamarnya kebesaran atau rumah saya yang kekecilan saudara. Luar biasa diberkati orang ini. Dia selalu bersaksi. Tapi yang terjadi, mungkin beberapa bulan yang lalu waktu saya ada di Malaysia, subuh-subuh saya ditelepon. Semua 3 ruko itu di bawah kebakar habis dan waktu itu proses dia tidak bisa tahu itu kebakaran. Dia hampir aja mati semua karena dia sama istri dan anak kecil dan mama yang sudah stroke ada di atas. Dilemparin sama orang kampung, keluar. Baru dia bangun, dia gak bisa turun karena asap. Dan saudara, dan kemudian ada truk lewat disuruh mendekat, itu pun sambil takut truknya mendekat. Tapi waktu diminta oleh warga, akhirnya mereka bisa berhasil di lantai 2 lompat ke truk saudara. Semua gak ada yang meninggal, semuanya selamat. Tapi semua barangnya habis, itu sepeda listrik, AC, televisi, barang-barang elektronik, dan mobil sedan kesayangannya yang mahal, habis semua dibakar di sana. Dan waktu saya telepon, saya tanya, kamu di mana? Ini Pak, saya baru turun Pak. Kamu selamat? Selamat Pak, selamat. Tapi Pak Hendy tolong, sini semua kebakar habis. Itu putus. Dan waktu saya pulang, saya datang ke kota itu. Kami peluk. Dia berkata, Pak, awalnya saya berkata, saya marah Pak. Saya marah. Saya tanya, salah saya apa Tuhan? Salah saya apa Tuhan? Ya, dari yang gak punya hutang sekarang jadi minus. Karena yang kebakaran harus dibayar dan dia disuplai barang baru oleh pabrik-pabrik, hutangnya jadi tambah. Tapi kemarin malam, baru tadi malam kami pemuridan untuk para pengusaha. Saya tanya gimana, apa yang sudah Roh Kudus ajarkan? Baru mereka ngomong begini, ini kalimat memberkati saya. Apa yang kamu dapat dari peristiwa ini? Iya Pak, saya berjuang dengan marah saya dan kecewa saya dengan Tuhan. Seolah-olah dia gagal melindungi, menjagai, dan dengan seperti jahat ya. Udah memberkati kok diambil begitu aja. Tapi endingnya Roh Kudus ajarkan 2 kata, yaitu menerima dan kedua melepaskan. Maksudnya apa? Saya mulai belajar menerima apa yang gak enak terjadi dalam hidup saya. Dan waktu dia mulai menerima, bersyukur, hatinya ikhlas rela. Dia sedang memberi kepercayaan kembali kepada Tuhan. Bahwa dia tetap Tuhan tak terbantahkan. Allah yang penuh kasih, Bapa yang kekal, Bapa yang baik. Dan melepaskan. Maksudnya melepaskan apa? Semua hasil karya yang udah kerja keras. Itu kami lepaskan. Kalau Tuhan mau ambil, silakan. Nah ini Bapak Ibu. Iman itu terus meningkat, amin. Iman Abraham waktu dia taat keluar dari Ur Kasdim. Kenapa dia taat? Ada promise, ada janji yang Tuhan beri. Yang setuju katakan amin. Imannya itu dihargai sebagai iman. Tetapi setelah terus dalam kedewasaannya, perjalanan dengan Tuhan, imannya pun meningkat. Sehingga itu menjadi sebuah kadar ukuran cintanya Abraham kepada Tuhan. Karena apa yang sudah dia dapatkan, yaitu Ishak, yang sangat dia kasih tiba-tiba harus dilepaskan. Dia harus memilih takut Tuhan, takut istri. Pasti istrinya marah-marah, benar gak? Dia harus pilih. Dan dia harus merelakan, lepaskan yang terbaik. Seringkali kasih kita kepada Tuhan. Waktu kita berani memberi kepercayaan kepada Tuhan, waktu apa? Ketika kita, amin, mau yang namanya menerima. Terima kasih Tuhan. Memang gak enak. Tapi semakin Anda bisa menerima
dan tetap berkata, Tuhan Yesus tetap baik. Aku tetap bersyukur, kasih-Mu semakin murni. Waktu Anda berani melepaskan yang terbaik, yang terindah, yang paling melekat di hatimu, kau berikan kepada tangan Tuhan, untuk Tuhan. Terserah Tuhan, termasuk nyawa hidup kita. Kita berikan, saya percaya itu ukuran kasih. Dan orang yang berani melepaskan semuanya bagi Tuhan, dia memberi kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita. Tuhan yang mengatur setiap kehidupan saudara semua. Saya nggak perpanjang, ya. Tetapi inilah yang namanya kasih yang Yesus ajarkan. Selain memberi waktu, kasih itu memberi kepercayaan. Amin. Mari kita praktekkan dan bobot kasih-Mu semakin murni. Saya percaya, saya berdoa, dimanapun posisimu sekarang, sehat atau sakit, untung atau rugi, di atas atau di bawah, Anda bisa menjadi suratan Kristus terbuka, memancarkan Kristus. Kenapa? Kasih-Mu berbobot di hadapan Tuhan. Dan kau punya kekuatan untuk bisa setia bertahan dalam kekudusan karena kasih itu. Belajar dari dua sederhana ini ya, amin. Pertama memberi waktu, kedua memberi kepercayaan kepada Tuhan dan juga pada orang lain. Yuk kita belajar. Amin. Mari saya undang pemusik untuk maju ke depan, kita akan akhiri. Saya minta kunci G ya. Yuk siapkan hati kita. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Mari renungkan kasih Tuhan Yesus. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Kita bangkit berdiri bersama-sama, angkat pujian ini. Terlalu besar kasih-Mu. Renungkan kasih Tuhan. Renungkan bagaimana Yesus mengasihimu. Dia datang ke dunia, Dia memberikan nyawanya, Dia memberikan yang namanya waktunya untuk mendampingi ketika engkau gagal, takut, cemas. Dia tetap menyertai, Dia tetap setia. Sekali lagi katakan, terlalu besar, terlalu besar Tuhan Yesus. Kasih-Mu dahsyat. Kau kembali memberi kami kepercayaan. Ajar kami memiliki kasih yang juga memberi kepercayaan kepada orang di sekitar kami. Mungkin sudah mengecewakan, dan juga mungkin ada beberapa orang yang sedang kecewa dengan Tuhan. Oh Rabasyakara dalam marah. Biarkan musik angkat pujian ini. Mari berdoa saudara. Oh Rabasyakara dalam marah. Malam hari ini sebelum kita menerima roti dan cawan anggur, saya rindu bertanya. Mungkin ada di tengah-tengah saudara, Anda sedang kecewa dengan Tuhan atas sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, dan engkau tidak setuju, sulit menerimanya, sulit melepaskannya, apa yang sudah hilang itu. Kalau Anda orangnya, kau boleh mengangkat tangan, saya akan berdoa. Angkat tangan tinggi-tinggi. Yesus, berkati anak-anak, jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah lewat Roh Kudus sehingga kasih Yesus itu mengalir saat ini. Dan mungkin juga ada yang sedang, ada yang namanya kecewa terhadap seseorang, karena orang itu berulang kali, berkali-kali mengecewakan, gagal. Kau boleh angkat tangan, saya akan berdoa. Huramasyakara dalam Bapa, berkati Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Ajar kami mengasihi seperti Yesus mengasihi, karena kami tahu Kau mencurahkan semuanya. Oh bagi hidup kami. Pertanyaan terakhir, berapa banyak saudara engkau jujur di hadapan Tuhan, engkau kurang waktu untuk Tuhan, engkau banyak melakukan banyak hal, tapi hari ini kau dibukakan kalau memang Yesus terutama, Yesus adalah baik bagimu dan Yesus berharga bagimu. Maukah kau memberi waktu lebih banyak baginya? Mari, kalau engkau berkata menyadari, Tuhan ampuni,
Aku kurang memberi waktu bagi Tuhan. Dimanapun Anda berada, mungkin Anda sedang di Zoom ini, kau boleh mengangkat tangan. Buat komitmen dan pilihan. Kasih bukannya soal perasaan, tapi komitmen untuk membuat perubahan. Memberi waktu lebih lagi buat Tuhan. Tuhan, kau lihat tangan-tangan terangkat. Kami mau Bapa berubah. Kami mau belajar mengasihi seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Urapi kami agar kehidupan umat-Mu terus semakin lama semakin disempurnakan. Dan saat ini ampuni segala dosa kami. Kami akan menerima roti dan cawan anggur tubuh dan darah Yesus. Mari saudara berdoa minta ampun. Minta ampun, bereskan hatimu. Oh rawasyakar, darah-Mu menyucikan, membereskan hati pikiranmu. Ampuni kami Tuhan. Bertobat saudara. Dan hari mari lepaskan pengampunan. Ampuni orang-orang yang sudah bersalah, mengecewakan mungkin di masa lalu, atau mungkin orang yang jauh dan dekat, orang yang sudah ada dan tiada. Lepaskan itu surat pengampunan, agar kau kudus dan layak menerima semuanya. Terima kasih Bapa. Layakkan hamba-hamba-Mu semua yang akan melayani. Kami siap menerima roti dan cawan anggur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Hamba-hamba Tuhan akan membagikan roti dan cawan anggur tubuh dan darah Yesus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Amin, amin. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebab setiap kali kami makan roti dan minum cawan ini, kami memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih Kau turun ke dunia, mati bagi kami. Upah dosa ialah maut, dan setiap orang berdosa hilang kemuliaan Allah. Tapi oleh anugerah kasih sayang Tuhan Yesus kami diampuni. Dan hari ini kami menerima tubuh-Mu dan darah-Mu, sehingga setiap apapun kutuk ikatan dipatahkan oleh darah Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit dihancurkan, kuasanya dienyahkan, dan Tuhan memberikan oleh kuasa darah-Mu kehidupan, kesembuhan, dan kesukacita, kekudusan. Dan saat ini mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kutulis kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dalam persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari dengan iman. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan dengan hormat di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diceraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Yesus kita. Terima kasih Tuhan. Mari semua naikkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Mari angkat tangan kanan, tangan kita di hadapan Tuhan. Engkau yang lemah Tuhan, kuatkan dalam nama Yesus. Engkau yang sakit disembuhkannya. Engkau yang terikat dilepaskannya. Dan hari ini segala penghalang, mata, rohani, pikiran,
pendengaran Tuhan angkat sehingga kau boleh mengalami Tuhan dalam perjalanan yang lebih dalam. Hidupmu diubah semakin serupa, semakin dewasa seperti Tuhan Yesus Kristus. Dan kau menjadi berkat, hidup penuh dengan sukacita, diberkati keuanganmu, diberkati kesehatanmu, diberkati tubuh jiwa rohmu, diberkati perjalananmu. Engkau yang berusaha diberkati bisnismu, kau yang bekerja diberkati, kau yang studi diberkati, kau yang menikah diberkati pernikahanmu, kau yang diberkati keluar masukmu, dan pengurapan Tuhan curahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima pengurapan penuh dengan urapan Roh Kudus, dituntun oleh Roh, hidup dengan Roh, dan hidup dalam kebenaran. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur Tuhan, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Yesus. Mari beri kemuliaan yang paling mulia bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya digerakkan, mari kita berdoa untuk padamu, boleh arahkan tangan kita. Ora basyakara dalam mata karana laba laba karabasya.